Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari, dan kami membiasakan diri untuk tiap membuka acara menyebut nama-nama kami karena tiap konten kami usahakan itu independen, berdiri sendiri, dan itu berhubungan juga dengan independensi di dunia jurnalistik. Kita merayakan hari apa sih? Hari Kebebasan Pers sedunia. Press Freedom Day. Press Freedom Day. Itu yang biasanya diperingati oleh IJTI dan AJI. Karena dua lembaga ini nggak mengenal Hari Pers Nasional. Iya. Sorry lah ya. Kami HPN. Iya, kami internasional. Ya. kami. Ya. Biar presiden tahu, Ji. Enggak semua sama. Pers itu kan enggak seragam, ya. Jurnalis itu enggak seragam. Jadi jangan menyeragamkan, ya kan? Betul. Ya, terusin. Yang lebih rumit kalau bisa. Ya, Press Freedom Day tahun ini situasinya apa ya? Lebih memprihatinkan ya, karena pada saat yang sama meskipun sudah dari tahun-tahun sebelumnya aktivitas jurnalisme turun, kemudian kalah dengan sosmed ya, dan makin kesini kan makin banyak media yang harus tutup, efisiensi tutup atau apalah gitu. Sehingga pertanyaannya akan kemana profesi ini? Jurnalistik. Jangan-jangan profesi jurnalis ini akan pergi meninggalkan masyarakat sebagaimana profesi tukang pos. Sekarang kan lu nggak kenal tukang pos kan? Nggak nunggu lagi. Nunggu lagi. Apalagi surat dari Nugroho, nggak penting banget dapat pos. Saya ingat tahun 2000 ya. Tahun 2003 di hadapan seminar AJI menjelang Kongres AJI, saya kan bilang jangan terlalu banggalah dengan profesi ini gitu. Karena bisa jadi 20-30 tahun ke depan atau 40 tahun ke depan ini profesi tinggal nama. Kapan lu ngomong itu? 2003. 2003 ya. Wow, mereka turistik sekali. Lah kan gua kan sudah di Detikcom. Kita udah bikin Detikcom, yang lain masih bikin cetak macam-macam kan masih gitu. Itu kan. Oh, marah mereka. Kalau sebelumnya di forumnya PWI saya juga ngomong seperti itu. Ya, PWI. Mereka ya PWI. Mereka belum ada AJI. Oh, sudah ada AJI 2003 sudah ada. 2003. Mereka juga marah, tersinggung. Saya ingat waktu itu Pak siapa? Almarhum. Iya. Ya memang Dewan Pers ya. Yang Dewan Pers ya itu Pak. Sofyan Ali bukan yang Batak. Ya. Oh, batu bara. Lah ya. Pak Leo batu bara. Almarhum. Ya. Jangan ngomongin yang jelek. Ya, udah almarhum soalnya. Saudara Didi ngomong gini karena lu saudara kerja di Detikcom, kami ini masih dicetak. Jadi ini kan gua udah televisi waktu itu. Ya. Kan kamu mempromosikan mediamu aja kamu ngomong seperti ini. Ya kita lihat aja Pak. Ya. Pokoknya mereka komplain, teman-teman aja juga marah gitu. Tidak akan ada ini profesi, tidak akan ada profesi yang bisa menggantikan. Iya. Di kampus gua kan para jurnalis tuh, namanya kampus jurnalistik kan itu ini tagline-nya gila-gila aja. Pers tidak ada matinya. Nggak ada matinya. Udah mati sekarang. Pers cetak akan dibutuhkan sampai kapan? Orangnya udah pensiun. Dulu sebelum pensiun nggak berani kalau gitu. Tapi memang awalnya kita bisa mengerti bahwa disrupsi teknologi yang membuat kita harus berubah atau tersingkir. Tapi disrupsi teknologi itu kan kalau kita ngomong 6-7 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu. Habis itu kan sebenarnya orang-orang media sendiri yang harusnya mencari cara gimana caranya mereka bisa survive, bisa tetap berkembang. Sulit, Ji. Lu tadi mengatakan bahwa disrupsi itu mestinya hal yang dibahas itu 10 tahun yang lalu. Dewan Pers hari ini masih tagline utamanya disrupsi, Ji.
Bagaimana lu berharap? Kalau ngomong distrik kan gampang aja. Itu monumennya kan ada bukunya Pak Redan Kasali itu. Kan itu kan udah 10 tahun yang lalu. Iya. Jadi sebetulnya beberapa perusahaan media sudah menyadari itu. Cuman ada yang bisa langsung menyesuaikan diri, ada yang tidak. Salah satu yang tidak itu kan Jawa Post Group. Tapi mereka sadar. Sehingga akhirnya bubar kan Jawa Post Group itu. Nah, dari awal ketika mau mengembangkan begitu era reformasi terbuka kan Jawa Pos berkembang menjadi radar-radar itu kan. Pada titik tertentu bosnya sadar akan ada perubahan ini dan sudah telat. Maka ya udah mati duluan. Tapi kalau kita lihat grupnya Kompas dengan Tribunnya itu kan dia mampu mengadaptasi teknologi media ya, sehingga Tribun yang tadi bentuknya cetak ada di banyak kota itu kemudian berubah menjadi online kan. Itu poin gue. Jadi kalau disrupsi teknologi ini lalu harus lo hadapi dengan cara efisiensi terus-terusan sampai habis karyawan lo nggak akan selesai. Jadi bukan itu harusnya. Yang sekarang sering banyak media melakukan adalah karena distribusi ekonomi kita lakukan efisiensi. Karena efisiensi karyawan makin sedikit, liputan makin nggak mutu, nggak ada liputan yang mendalam. Semua apa bedanya lalu yang diliput sama wartawan atau jurnalis profesional dengan yang ditulis di sosmed? Nggak ada bedanya lagi. Bahkan seringkali media mainstream mengutip sosmed. Lalu lu mengeluh gitu. Itu kan lu bunuh diri dengan cara lu sendiri gitu. Dan meng-blow on sendiri. Itu kalimat tuh lah. Kalau kita hanya tidak beranjak dari situ, efisiensi ngurangin karyawan, ya akan selesai semua. Ya atau pilihannya itu tadi, ya udah saya udah nggak mampu, selesai. Ya. Daripada membuat seolah-olah melakukan perubahan, seolah-olah tapi sebetulnya nggak berubahnya, geser dikit-dikit saja gitu. Mati nggak mau, hidup segan gitu kan. Dan kemudian menyalahkan orang lain. Itu yang saya kira ujung-ujung menuntut pemerintah. Nah, itu juga jadi problem. Selama media atau orang media itu tidak mampu bersikap independen sama pemerintah, selama itu juga karya jurnalisme ini dipertanyakan. Ya kalau lu ngomong kayak gitu, kita udah susah mencari media utama yang independen terhadap pemerintah. Udah di bawahnya Pak Presiden semua. Ya ada lah. Ada, cuman ya kita nggak perlu sebutkan. Ya ada. Gua sebut misalnya Project Multatuli. Ya. Itu mengagumkan. Itu yang investasinya Kompas yang muncul setiap pekan bagus juga. Bagus juga ya, kan ada orangnya. Enggak, itu bagus. Bukan, bagus. Karena kalau gue sebut satu nama lain dia langsung protes. Maka gitu kan. Tempo juga. Ada angin segar. Lu bisa nyebut perusahaan gue. Kalau detik kita nggak bisa ragukan. Di tangan lu tapi. Iya, di tangan saya. Setelah di tangan orang lain nggak tahu. Udah nggak susah kan. Ya gitu. Jadi memang situasinya sulit dan para pemilik media ini juga tidak cepat mengadaptasi perkembangan teknologi sehingga yang akhirnya jadi korban juga karyawannya, termasuk di dalamnya adalah jurnalis gitu kan. Jurnalis ini kan itu Chandra itu kan tadi tanya itu jurnalis ini buruh apa enggak? Ya kalau dia bekerja sama di sebuah perusahaan ada kontrak kerjanya ya dia buruh. Chandra ini posisinya agak sulit. Dia presiden serikat pekerja di sebuah stasiun TV. Grup besar ya kan nggak usah kita sebut kan. Grup ini kan kita nggak begitu suka sama grup ini. Nggak usah kita sebut. Nah tapi kemudian di bawahnya juga ada jurnalis kan di dalam bagian itu yang dia bingungkan itu jurnalis itu masuk buruh atau bukan itu juga antara lain kan. Ya kalau versinya Aji sejak awal ya buruh. Makanya kan kalau Aji, karena saya sempat memimpin Aji. Itu dia kan menjadi pemimpin Aji, sebuah organisasi yang besar di masanya. Pada saat itu gue pemimpin sebuah organisasi lain yang lebih besar. Tapi kami selalu jadi korban. Ya kan? Karena lu tampil di TV terus. Jadi oke, soal kebebasan pers, soal serikat kerja, dan kemudian soal independensi. Independensi. Itu tiga isu yang saya kira
tetap harus diperjuangkan kalau misalnya kita mau tetap mempertahankan jurnalisme gitu. Sebab jurnalisme tanpa itu apa mungkin mempertahankan itu satu persoalan. Ya kan? Apa mungkin? Kalau gini, kadang-kadang kita hanya melihatnya ini di Jakarta. Tapi tetap di Indonesia, di Papua misalnya. Di Papua itu banyak televisi, banyak radio, banyak media.com maupun cetak yang hidupnya sangat tergantung dari anggaran Pemda. Jadi Pemda punya anggaran untuk media, untuk penerangan, untuk kehumasan, itulah yang dipakai untuk media-media sana untuk survive. Ya. Dan itu hampir semua Pemda seperti itu. Dan banyak sekali Pemda di Jakarta, pers di media di daerah-daerah di Indonesia yang seperti itu. Lu mau mengharapkan independensi apa dari media yang hidupnya sangat tergantung APBD. Dan itu juga atau pengusaha setempat. Terutama di wilayah Kalimantan, hampir nggak ada lagi jurnalis yang tidak terafiliasi atau menjadi kaki tangan dari, lu tau lah pengusaha yang nggak kita sebut lah, ya kan? Beberapa pengusaha, satu pengusaha dengan pengusaha lain yang terlibat konflik, terasa juga di medianya. Punya jurnalis masing-masing. Ya di situ sebetulnya kelebihan para jurnalis itu mampu memanfaatkan dalam tanda petik kebodohan pejabat publik, kebodohan pengusaha. Kan mereka taunya seakan-akan media ini kegiatan jurnalistik gini luar biasa dampaknya. Padahal .com-nya online-nya itu hanya dibaca berapa orang, nggak ngerti. Demikian juga cetaknya sudah nggak dibaca. Pintar nyari duit lah ya. Ya pintar nyari duit. Nah, ketika dia menghadapi kayak fenomena Gubernur Jawa Barat, akan kelabakan itu. Deddy Mulyadi kan terang-terangan. Saya nggak butuh media. Saya Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Contoh yang patut kita dorong terus gitu. Dorong terus dan kita amati. Deddy Mulyadi. Apakah dia tahan misalnya hidup tanpa mengandalkan media mainstream atau enggak? Kalau bisa dia bilang gitu. Kalau bisa lewatin 2 tahun mungkin dia. Iya. Sebetulnya ada pengalaman kawan saya di Jawa Tengah itu. Ya, gue tahu lah. Terus dia begitu dilantik, didekati oleh media grup yang memang besar di sana, tapi dia mencoba fair. Karena dia mencoba fair, dia dimusuhi akhirnya. Oleh media lokal, dan semua media lokal yang konvensional memusuhi dia. Tapi tanpa ngomong sama si kayak Deddy Mulyadi, dia jalan dengan caranya sendiri, memanfaatkan sosmed. Dan ya udah, kalau kalian memusuhi saya, ya udah teruskan saja. Toh saya sekarang nggak tergantung pada media konvensional, ada media sosial yang bisa dimanfaatkan. Itu yang kemudian secara ekstrim diungkap oleh temanmu itu, oleh Deddy Mulyadi sekarang ini. Kan, gitu. Meskipun sebelumnya si gubernur sebelumnya juga memanfaatkan itu, tapi kan dengan cara yang membuat tim yang demikian besar gitu, sehingga budgetnya menurut si Deddy Mulyadi, saya turunkan budgetnya dari 50 miliar menjadi 3 miliar. Gini, yang dia sebut teman. Jangan-jangan emang akhirnya jalan keluar ke depan. Kan sosmed menjadi sangat penting sekarang. Bahkan di banyak hal sosmed mengalahkan media mainstream. Jangan-jangan itu jalan keluarnya. Jurnalis-jurnalis yang sekarang terkena masalah dengan tempat mereka bekerja, masuklah di dunia sosmed sehingga sosmednya menjadi lebih profesional. Betul ya. Jadi kalau sosmed digarap oleh mantan juga seperti kita lah. Iya. Kita kan harganya akan lebih baik. Menurut versi kita. Gue mau cerita seperti 3 orang jurnalis top di negeri ini. Ya kan itu mulai dari situ. Dia bikin YouTube dia. Bukan karena kita di PHK, cuma karena udah tua aja. Kayak gini, jadi kalau gue nggak tahu yang teman lu itu punya persoalan dengan media mainstream itu karena dia nggak mau bayar atau karena apa? Karena dia memiliki, jadi karena pengaruhnya yang dulu, yang itu grup ini yang diwakili oleh bapaknya juga, gitu, itu dia mendapat konsesi-konsesi, dapat gedung, dapat stadion,
kontrak untuk kepentingan bisnis dia. Si media ini. Iya, grup ini. Grup gitu. media. Nah, maksudnya ya daripada nggak dikelola dengan baik, maka saya kelola dengan baik. Nanti ada keuntungan yang bisa di-share. Tapi nggak pernah ada untung. Karena dia diputus. Begitu diputus marah dia. Dipikirnya gubernur baru ini akan tunduk seperti gubernur-gubernur sebelumnya. Dia nggak sadar ada media sosial yang bisa dimanfaatkan. Dia kira si gubernur takut sama pers. Gitu. Ternyata nggak takut. Ini sisi kelam dunia pers. Banyak orang media yang berpikir dia orang media, padahal dia sebenarnya pengusaha di bidang media. Iya, Dia pengusaha, bukan orang media seperti kita. Dulu loh ya. Kita nggak ada. Dulu loh sebelum pensiun. Kita ini kan pensiun aja. Nggak ada kita keberatan soal itu kan. Tapi itu semua menunjukkan apakah kita masih memerlukan atau apalagi memperingati Hari Kebebasan Pers. Karena persnya saja sudah, lu sendiri dari semua omongan itu menunjukkan bahwa persnya itu, kalau persnya tidak independen, tidak diperlukan kebebasan pers. Sebenarnya itu jelas kan? Gua menangkap Hari Kebebasan Pers yang jatuh tanggal 3 ini lebih sebenarnya kebebasan atau kebebasan berekspresi melalui media apapun. Mestinya tidak pakai nama pers, sudah tidak pakai nama pers kalau itu maksudnya. Pers kebebasan berbicara. Pers itu cetak. Dan pers itu juga cetak. Iya, pers itu ngambil dari kata pres. Iya, nggak artinya kan spesifik ke jurnalis, jurnalistik, kebebasan jurnalistik kan sebetulnya pada dasarnya kan, di mana di dalamnya ada idealisme yang berbeda dengan idealisme teman-teman atau anak-anak kita atau yang di medsos. Kalau kita cerita soal pers itu kan sebetulnya institusi. Jadi yang namanya, makanya di Undang-Undang Pers kan penerbitan pers itu harus diterbitkan oleh sebuah lembaga. Itu bisa perusahaan, PT, badan hukumnya, bisa yayasan dan lain-lain. Tapi dengan adanya media sosial, person itu sudah bisa menjadi institusi pers sendiri. Karena kan pengertian pers kan produknya itu untuk massal, untuk orang banyak, dan kemudian ada proses komunikasi massa gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya media sosial, seorang person itu bisa makanya. Jadi persnya itu lalu harus diredefinisi. Betul ya. Meredefinisasi. Tidak hanya harus berbentuk lembaga. Ya, dengan demikian kan berarti. Dengan demikian profesi jurnalis itu sebetulnya sudah bisa kayak dokter beneran. Ya. Karena dokter itu tanpa rumah sakit, tanpa klinik dia bisa kerja. Nah, ini dengan difasilitasi oleh media sosial, profesi jurnalis sebetulnya juga punya kesempatan untuk artinya tetap eksis. Kebebasan pers harus kita terjemahkan sekarang ini sebagai kebebasan jurnalis. Kebebasan jurnalistik yang berhubungan dengan bukan berhubungan dengan institusi. Kalau pers itu kan perusahaan. Iya, perusahaan. Itu sangat jelas kan. Iya. Karena itu masih tercantum di undang-undang, maka undang-undangnya harus diubah. Nggak perlu diubah, biarin aja. Jangan tidak berlaku. Kalau Dewan Pers pun juga yang difasilitasi undang-undang kadang nggak bisa membantu kita kok. Gitu. Kalau kita posisinya sebagai pribadi ya, personal ya, seorang jurnalis gitu, dengan karya-karya yang muncul di media massa, ada masalah, Dewan Pers bisa mengelak. Lu kan pribadi. Dia ngurus pers. Persnya nggak ada. Persnya lembaga itu tadi. Gitu. Jadi Dewan Pers nanti ngurusin lembaga yang tidak ada lagi. Nggak, artinya kan ini kan udah nggak berlaku nih. Undang-undang bisa lu abaikan. Karena sudah lu anggap udahlah nggak usah nih kan, karena kan ada kan undang-undang ada yang lain. Kita tinggal interpretasi terhadap undang-undang aja yang kita. Berarti kan Dewan Persnya juga udah nggak perlu ada, ngapain? Nggak apa-apa. Itu kan uang negara. Lu katanya efisiensi. Itu yang harus diberesin. Nah, apa yang harus diberesin? Gimana? Kenapa Dewan Pers dibiayai oleh APBN? Sementara organisasi profesi lain, dokter, insinyur, tidak ngambil APBN. Ini enggak. Jadi bukan Dewan Pers yang harus dibuang. Menurut gua, caranya dia hidup yang harus kita perbaiki. Jangan hidup dari anggaran. Pak Presiden ini usulan agar semua anggaran untuk pers ditinjau kembali dan kalau bisa anggaran dana dari APBN dan yang juga bukan APBN tapi berasal dari pemerintah untuk pers, terutama untuk Dewan Pers segera diadakan. Kan efisiensi. Kalau dananya udah ada mau dialihkan ke pemberdayaan para jurnalis. Ini bukan kata gua, Chan. Mereka nih, Chan, ya kan? Nggak harus ikut lembaga.
jurnalis pribadi pun kalau memang membutuhkan meningkat, sehingga dunia sosmed kita juga makin bermutu. Makin bermutu ya. Lo membuat sejumlah orang yang kehilangan pekerjaan di media-media berharap uang dari Dewan Pers juga kehilangan uang dong. Kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Enggak lah, enggak gini. Dewan Pers itu pada saat sorry. Pada saat kan ada undang-undang Dewan Pers, ada undang-undang pers, kemudian kan ya inisiasi membentuk Dewan Pers. 10 tahun pertama nggak mikirin dana dari APBN kok. Baru tahun belasan aja ke sini kepikiran untuk minta APBN, dan kemudian terjadilah seperti sekarang ini gitu. Jadi sebelumnya juga enggak gitu. Cuman memang dulu ada orang-orang media yang kuat sehingga mampu tuh mensupport itu. Termasuk satu masih ada jadi bagian dari oligarki kan dia tuh. Baik Pak Presiden, sudah kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lu bahkan dimusuhin oleh beberapa teman. Iya kan?